kelihatan wajahnya untuk nangis gitu mungkin bahagia beliau itu ya. Apa ibaratnya no gain without pain ya. Tidak ada hasil tanpa bersusah-susah dulu. Ya, tapi tidak tidak kemudian saya ingin Bapak Ibu bersusah-susah ya. Maksudnya bukan itu, tapi adalah ya sedikit perubahan karena kita sedang sekolah gitu. Berarti memang harus meluangkan banyak waktu untuk lebih banyak membaca gitu ya. Sungguh-sungguh mengerjakan tugas dan sebagainya. Oke, sekarang saya mau share materi untuk pertemuan kita yang keempat dan ini pertemuan di akhir ya. Setelah itu Anda semuanya UAS ya. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan bicara hal yang paling akhir ya. Kalau sesuai dengan judulnya kan entrepreneurship dan etik gitu ya, dan etika. Nah, maka di sini saya akan membahas tentang satu etika bisnis, kemudian ESG. Ya, ESG itu Environment, Social, and Government. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tugasnya yaitu bikin business plan. Nah, ini nanti juga akan saya jelaskan poin-poin apa saja yang harus ada dalam business plan gitu. Oke, saya awali yang pertama ya. Kalau Bapak Ibu baca berita ya, berita-berita berkaitan dengan ini, mungkin bisa kelihatan ya. Nah, silahkan Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat ya apa yang Bapak Ibu eh, pikirkan ketika membaca ini dikaitkan dengan etika dalam bisnis. Satu, kasus daging oplosan ya, sapi dan babi. Nah, itu dijual dengan harga murah. Kemudian ada saus tomat pakai pewarna tekstil, bukan dari cabai dan tomat. Yang paling baru itu beritanya ini adalah skandal keselamatan Daihatsu Toyota gitu ya. Yang ternyata dia tidak mempublikasikan yang sesungguhnya. Nah, berarti kan nggak nggak aman gitu ya. Kalau bahasa sekarang nggak bahaya tah gitu ya. Nah, karena eh, standar keselamatannya itu ternyata ada yang ditutupi gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu boleh nuliskan apa saja di chat ya. Saya juga ingin tahu bagaimana respon Bapak Ibu berkaitan dengan ini dikaitkan dengan etika. Ini yang lembar yang pertama. Terserah nanti mau milih yang mana ya. Kemudian yang lembar yang kedua itu adalah skandalnya Facebook ya. Facebook yang kemudian menjual data pribadi waktu itu di Amerika untuk kepentingan pemilihan umum ya. Kemudian juga ada skandalnya Enron, dari perusahaan energi yang dia apa ya ibaratnya hmm, apa istilahnya laporan keuangannya itu dipoles ya. Seolah-olah cantik gitu ya, seolah-olah dia profit padahal utangnya banyak. Nah, jadi dia menyembunyikan utangnya sehingga investornya senang ya karena perusahaan ini bagus, tapi ternyata kemudian tiba-tiba bangkrut gitu ya. Itu skandal Enron yang melibatkan kantor akuntan publik dunia Arthur Andersen juga akhirnya mendapatkan hukuman ya, dia dilarang untuk berpraktik karena skandal ini. Kemudian ada lagi apa namanya platform atau untuk yang di apa sosial media yang seharusnya itu adalah orang bisa mengungkapkan apa saja, menuliskan apa saja, tetapi kemudian ada kebijakan untuk memblokir gitu ya konten-konten tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan perusahaan di sosial media itu. Ya, silakan Bapak Ibu boleh menuliskan mau milih yang mana, yang kasus ini kah ya di Indonesia makanan dan seterusnya ini apa namanya otomotif ya atau ini tadi. Saya tunggu 5 menit ya. Nah, ini sudah banyak yang menulis.
Oh iya, ada yang menambahkan ya untuk kasusnya motor ya. Nah, Eva Honda gampang patah. 650. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 16, 17. Ya, betul ini ya. Macam-macam ya. Ada yang menuliskan pencurian data pribadi lewat penyebaran edaran lowongan kerja. Ya, termasuk juga kalau kita rasakan ya Bapak Ibu, HP kita itu kan harusnya private number ya, tapi kemudian bisa masuk WA kah ya, SMS yang macam-macam gitu ya. Ada yang menawarkan kredit lah ya, yang menawarkan apa gitu ya. Padahal kita nggak pernah ngasih nomor itu ke eh, orang lain ya. Nah, kecuali pihak-pihak tertentu misalnya ketika kita ngurus dokumen ya atau perbankan. Dua menit lagi ya, 2 menit ke 55.
Oke, sudah jam 6.55 ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan di chat box ya, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu yang dihubungkan dengan etika ya. Jadi yang pertama ada yang mengomentari tentang kualitas ya, kualitas kendaraan Honda gitu ya, ada rangkanya yang nggak kokoh ya sehingga gampang patah, dan ini tentu saja kan berbahaya ya, membahayakan keselamatan atau jiwa ya. Kemudian ada yang menuliskan mencari keuntungan yang besar tanpa memperdulikan kesehatan konsumen. Ya, ini juga banyak ya, Bapak Ibu ya, terutama bisnis makanan ya. Kadang kalau diperhatikan juga bukan enggak ya. Kalau diperhatikan ini juga berkaitan dengan apa ya? eh, Pendidikan bisa jadi itu begitu juga gitu ya, tidak paham bahwa ini membahayakan kesehatan. Jadi misalnya menggunakan minyak yang sudah berkali-kali gitu ya, tetap digunakan untuk makanan misalnya gitu. Ini mencari keuntungan yang besar tanpa memperdulikan kesehatan konsumen. Kalau dibilang mungkin pernah ya dengar atau melihat tontonan gorengan kriuk ternyata dikasih plastik itu. Nah, itu kalau orangnya ditanya kan bilang, saya makan tapi saya nggak mati kok, kan gitu ya. Nah, itu ringan saja mereka mengatakan seperti itu, gitu ya. Jadi mulai yang mungkin sampai di bawah sampai yang di atas itu polanya ada yang seperti itu ya, tidak mengindahkan etika ya. Eh, Kalau di sini dibilangkan tidak berintegritas ya. Kemudian tidak menggunakan hati nurani, ya, bisnis menghalalkan segala cara, ingin untung banyak, gitu ya. Kemudian, ya tadi ya, secara umum seperti itu. Kurang memperhatikan kesehatan konsumen atau keselamatan orang lain. Lebih fokus bagaimana perusahaannya itu bisa profit besar ya. Tidak peduli apakah ya aktivitas yang mereka lakukan itu nantinya membahayakan orang lain atau tidak gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah berusaha untuk menuliskan di chat box ya. Mungkin ada yang mau open mic gitu ya, mau bicara juga boleh ya. Supaya tidak saya saja yang berbicara sendiri. Jadi kalau begitu Bapak Ibu ya, etika itu sebetulnya apa? Etika itu apa sebetulnya? Kan tadi kita bicara etika bisnis ya. Sebetulnya etika itu apa? Silakan mungkin ada yang mau berpendapat, boleh. Saya Bu, Ya, silakan Bu Rizka. ya, jadi kalau memang kita bahas tentang etika, nah kita anggap kan sebenarnya yang melakukan hal seperti ini di Indonesia kan juga banyak. Ya. Jadi kalau menurut saya itu tidak 100% murni adalah salah pelaku ya, karena mungkin lemahnya di Indonesia ya tentang punishment yang melakukan hal ini lemah juga. Contohnya, sekarang itu yang paling banyak seperti tadi data-data pinjol, kemudian telepon-telepon dari kredit atau apa itu kan juga tidak pernah berhenti ya. Jadi sangat mengganggu sekali. Nah, itu kita heran kok mereka bisa tahu nomor telepon kita. Saya Hmm. aja pernah sekali akhirnya saya angkat gara-gara mereka karena kita kan ada aplikasi Get Contact itu ya. Jadi di aplikasi tersebut kita bisa menolak lah kalau spam atau mencurigakan. Nah, tapi mereka itu loh sampai telepon ke kantor. Jadi sangat mengganggu saya. Jadi akhirnya saya angkat sekali, itu pun saya akhirnya ikut maki-maki. Kenapa? Karena saya ini tidak punya hutang. Kok Anda nelpon saya itu kayak saya punya hutang. Nah, menurut saya itu selain memang tidak beretika ya kalau dari bisnis, itu juga lemahnya mungkin dari pemerintah ya untuk melindungi data-data pribadi warganya. Nah, kalau itu sih menurut saya jadi
mereka bisa berkembang pesat ya karena memang lemahnya tidak ada punishment terhadap mereka. Itu kalau menurut saya, Bu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang Ya, terima kasih Bu Rizka. Itu ditelepon karena dianggap mereferensikan teman yang pinjol atau enggak Bu? Atau sekedar pokoknya telepon saja orangnya? Jadi saya itu dua kali itu menjadi kontak darurat dari teman saya, rekan kerja. Oh, Makanya saya iya, iya. ditelepon. Kemudian yang jadi malah saya bilang gini kok jadi saya yang diteror gitu Heeh, kan. heeh. Jadi dua kali dari aplikasi pinjol itu sampai ke kantor. Jadi terus kemudian itu promosi kartu kredit, Bu. Saya juga Hmm. heran. Promosi kartu kredit itu wong kita sudah nggak ngangkat kan berarti kan kita tidak tertarik gitu ya. Kok sampai telepon kantor juga gitu loh. Jadi mungkin mereka itu tidak adakah maksudnya apa ya, Bu? Perlindungan ya. Kita kan sebagai konsumen kan kalau memang kita sudah tidak mau, mestinya kan tidak perlu sampai telepon kantor ya. Jadi kalau telepon pribadi tidak diangkat lah, itu mungkin saya aja gini, saya sebenarnya mau komplain gini nih, komplain kemana? Nah, itu kan kita sebagai konsumen juga tidak tahu. Iya, iya. Nah, itu sih Bu. Jadi Ya, saya rasa peran pemerintah itu sangat sangat dibutuhkan menindaklanjuti ya, ke tindakan-tindakan seperti ini. Ngaten ya, Bu. terima kasih. Terima kasih Bu Rizka sharingnya ya. Ya, berkaitan dengan pinjol itu memang banyak ya, banyak keluhan. Nggak ikut pinjam, tiba-tiba diteror gitu ya, karena dari yang menteror itu menyampaikan nama kita ini menjadi referensi ya. Kalau seandainya tadi yang berhutang itu sulit ya untuk ditagih atau menghilang, nah kita yang jadi yang kena gitu ya. Sementara kadang itu nggak pakai persetujuan ya Bu ya. Kita mau jadi nomor darurat itu atau enggak. Pokoknya Iya. memang Cantumkan. mudah. Iya, cuma nyetorkan nomor telepon aja gitu itu sudah bisa yang gitu. Nah, itu yang banyak dikeluhkan ya, tapi memang tindakannya kayaknya belum ya, belum ada. Jadi hal seperti itu kalau dulu itu bisa jadi bocor. Itu kan misalnya kayak misalnya kita ngirim undian-undian gitu ya. Kirimkan kan itu ada nomor telepon juga, ada alamat gitu. Itu juga ketika katakanlah formnya itu setelah selesai pengundian itu kan dibuang entah kemana misalnya gitu ya. Nah itu diambil orang, ya ada yang nampung, kemudian dihubungilah nomor-nomor itu juga bisa. Gitu ya. Nah kalau sekarang itu eh, apa namanya kita itu bisa kena gitu ya, itu karena antara lain juga mungkin aplikasi-aplikasi gitu ya. Misalnya kalau kita download aplikasi tertentu atau install aplikasi tertentu kan ada allow gitu ya. Boleh dia mengakses file, boleh dia mengakses foto, boleh dia mengakses kontak number gitu ya. Nah itu kan mesti kita juga harus hati-hati gitu ya, nggak semuanya langsung di oke-oke gitu ya. Itu juga perlindungan sebetulnya untuk kita gitu. Ya, kalau perlindungan konsumen ya mungkin lapornya awalnya ke YLKI bisa jadi ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya berkaitan dengan ya tadi data-data pribadi yang kemudian dipakai oleh pihak-pihak lain gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang juga mau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan etika. Ya, Mohon izin dengan saya Ibu, oh ya, saya Lulu. Iya, saya mungkin sharing mengenai ini aja sih, apa namanya yang tentang etika yang pedagang-pedagang makanan ya. Kalau menurut ya, saya sih, kalau yang di sini kan banyak sekali orang-orang yang jual makanan-makanan itu. Kalau saya lihat sih mungkin mereka tidak berpikir bahwa itu salah karena mungkin secara turun-temurun dan mereka dari edukasi mungkin ya. Jadi pengetahuan ataupun pengetahuan mereka yang tidak terlalu mengerti tentang apa namanya bahayanya, misalnya bahayanya kayak pewarna, kemudian atau mungkin zat-zat apa, mereka kan nggak tahu. Jadi dilakukannya itu sudah kayak turun temurun gitu. Jadi mereka merasa itu biasa. Jadi kalau makanan saya kira
mereka mungkin tidak berpikir ini melanggar etika atau apa, cuman mereka hanya menjalankan sudah seperti biasa. Tadi seperti Ibu cerita yang makanan gorengan dikasih plastik, itu waktu kecil dulu, itu saya ingat, itu hampir semua orang kalau goreng minyak itu sak plastiknya dimasukkan di wajan gitu toh Bu. Nah itu karena efeknya makanannya jadi renyah memang Bu, gorengannya itu renyah. Jadi itu kayak turun-temurun itu loh disampaikan, jadi ditirukan sebelum orang tahu bahwa itu berbahaya. Jadi kalau menurut saya sih kalau yang orang-orang yang tidak bisa menggunakan apa tidak yang mereka tetap menjalankan itu, mungkin mereka tidak berpikir etika, tapi mereka tidak tahu secara pengetahuan mereka tidak tahu dan merasa alah nyancer regane murah wae kok. Ya wis lah apa namanya yang penting mereka dengan harga murah cukup mereka dapat untung gitu sih. Kalau menurut saya itu Bu, itu yang untuk bisnis makanan. Ya, jadi masalah edukasi juga ya Bu ya. Masalah edukasi Oke, untuk masalah makanan itu masalah edukasi mungkin mereka yang kurang betul. paham Iya, seperti iya. itu. Kadang-kadang yang ya mungkin nampak berpendidikan bisa jadi juga kadang mengabaikan. Misalnya barang expired juga begitu ya. Dilihat walaupun sudah expired tapi kok masih bagus gini udah nggak apa-apa dipakai aja kan gitu ya. Padahal kan kita juga nggak tahu ya. Di laboratorium itu kan menentukan expired atau tidak itu mungkin penampakan fisiknya oke gitu ya. Tapi di dalam ya apakah itu sudah mulai ada bakteri dan lain-lain itu kan kita nggak ngerti gitu ya. Sehingga kemudian ditulislah expired itu fungsinya adalah supaya tidak digunakan lagi setelah lewat tanggal. Tapi ya begitu, masyarakat kita ini banyaknya yang melihatnya, oh masih bagus kok, warnanya nggak berubah kok gitu ya, rasanya juga nggak terlalu eh, apa berubah banget gitu ya, nggak apa-apa kita pakai saja. Ya, ini ada menarik ya, ada persoalan edukasi gitu ya, untuk mengetahui mana yang baik dan seterusnya tadi. Yang kedua adalah eh, ya edukasi kembali lagi ya sebetulnya ke pemerintah ya untuk bisa melakukan pendampingan katakanlah gitu ya. Kalau ke UKM-UKM gitu ya, bagaimana menggunakan bahan-bahan yang baik, yang tidak berbahaya. Nah itu perlu itu ada pendampingan seperti itu. Termasuk kalau tadi yang sudah merambah dunia yang lebih luas tadi perlindungan konsumen itu juga dibutuhkan gitu ya supaya apa orang-orang yang kemudian memang berniat ya ada intention untuk melakukan sesuatu yang nakal itu juga akan bisa tercegah kan gitu ya. Tapi ketika tidak ada punishment tadi seperti disampaikan Bu Rizka ya, maka mereka tambah kalau bahasa Jawanya tambah dadi gitu ya. Karena selama ini mereka nggak melihat ada hukuman yang berkaitan dengan itu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya yang sudah merespon untuk topik kita tentang etika ini gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian kita ke konsepnya gitu ya, etika itu kan semacam pedoman gitu ya. Jadi pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Ini secara teori gitu ya. Kemudian etika itu juga memberikan petunjuk mana tindakan yang benar dan apa yang salah gitu ya. Seperti tadi mengedukasi masyarakat ya, mau bikin makanan ini ya, pakai bahannya yang seperti ini, jangan yang begini gitu ya. Karena ini nanti ada pengaruhnya ke kesehatan dan seterusnya. Jadi di rumah saya ini juga ada RT yang apa namanya selalu minta minyak minyak bekas gitu ya. Saya pikir mau dijual lagi yang sekarang kan memang trennya mau didaur ulang gitu kan. Tapi ternyata ketika saya tanya untuk apa ya buat goreng di rumah kan gitu ya. Nah, nah itu kemudian saya sampaikan tidak boleh kan ini sudah digunakan berkali-kali gitu kan bisa berbahaya membahayakan kesehatan. Jadi jawabannya ya eman gitu ya. Ya Allah ya. Jadi udah dikasih tahu tapi dia mungkin mikirnya daripada beli gitu ya beli ini kan dapat yang gratisan tapi sebetulnya kan sudah nggak saya jelaskan nanti bisa karsinogenik begini 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 jangan akhirnya udah nggak usah dikasihkan aja kalau gitu kan
karena membahayakan. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita masuk ke konsep Islam gitu ya, kalau di Islam itu biasanya pedomannya ya halal haram gitu ya. Ini boleh dan ini nggak boleh gitu. Itu kalau bicara etika ya. Etika secara umum, nanti juga etika yang ditarik dalam keyakinan tertentu ya. Makanya kalau orang Muslim biasanya kan nanya-nya ini halal tak gitu ya makanan, bukan sekedar halal sekarang. Ini toyib apa enggak ya, baik atau enggak gitu ya. Mungkin halal tapi kemudian nggak bagus untuk tubuh. Ya. Nah itu dari sisi apa namanya konsepnya ya, etika itu seperti apa. Oh ya, saya mau minta izin ya Bapak Ibu, 5 menit kira-kira nggak sampai ya. Kita break sebentar ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi ya. Ya, berikutnya yaitu berkaitan dengan etika bisnis. Kalau tadi etika secara umum ya. Nah, berarti kalau dalam etika bisnis itu adalah seperangkat prinsip, ya, norma, kemudian nilai-nilai moral ya, yang mengatur perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis. Jadi di etika bisnis itu menekankan pentingnya melakukan kegiatan bisnis yang adil, gitu ya. Adil itu artinya eh, tidak hanya saya saja yang dapat profit banyak ya, tapi bagaimana ketika misalnya aktivitas jual beli, saya juga mendapatkan keuntungan, pembelinya itu juga mendapatkan kemanfaatan karena sudah mendapatkan barang yang diinginkan, barang yang terbaik, katakanlah begitu ya. Kemudian jujur ya, bertanggung jawab dan termasuk memperhatikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu bagaimana dampaknya kepada stakeholders,
ke karyawan, kemudian ke pelanggan itu seperti apa, kepada pemilik, ke masyarakat, ke lingkungan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya, nanti ini erat kaitannya juga dengan bahasan SDG kita, gitu ya. Nah, jadi aspek dalam etika bisnis itu ada beberapa hal. Yang pertama, tadi saya katakan ya, keadilan dan kepantasan. Jadi bahwa apa namanya, memastikan setiap keputusan atau tindakan bisnis itu tidak akan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, sehingga tadi ya dianggap adil, gitu ya. Bukan kemudian hanya menguntungkan perusahaannya saja, gitu ya. Tapi ini juga pada ya tadi saya katakan ya stakeholdernya itu juga merasakan hal yang sama, dia nggak sampai merasa dirugikan. Kemudian yang kedua adalah kejujuran dan integritas. Jadi dalam etika bisnis itu ketika berusaha hendaknya menjunjung tinggi nilai kejujuran di semua aspeknya dalam komunikasi, transaksi maupun pelaporan ya. Komunikasi misalnya kita ngiklan gitu ya, maka iklannya itu harus jujur ya, menyatakan kondisi yang seperti apa gitu ya, tidak dilebih-lebihkan ya, sehingga orang itu kemudian kecewa. Nah, ini sering yang terjadi adalah kasusnya orang belanja online gitu ya. Apa namanya, harapan atau ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, udah kebayang beli baju pesta kayak begini, yang datang nah, bajunya kayak apa. Kebayang kayaknya di situ gede dan seterusnya, ternyata yang datang imut gitu ya, kecil. Kayak kemarin siapa? Rizka ya, cerita Romboloni. Itu ada yang harganya mahal, tapi kemudian kondisinya seperti itu. Mohon maaf Bu Nadifa, Bayar ya. bisa dimulai Bu Nadifa. Saya betul. Nah, saya jawab ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu bertanggung jawab. Ya. Ini bertanggung jawab itu termasuk gini, kalau seseorang itu melakukan aktivitas bisnis ya, berarti dia juga punya tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan atas aktivitas bisnisnya. Nah, sedikit cerita di tempat saya ini kan sebetulnya perumahan gitu ya, tapi ada satu rumah itu yang digunakan untuk laundry. Dan ini bukan laundry rumahan yang biasa, mesin cucinya yang seperti di rumah-rumah kita ya. Itu mesin cucinya besar-besar gitu ya. Dan aktivitasnya itu 24 jam. Nah, ternyata ini laundrynya dari hotel-hotel gitu ya. Jadi bisa kebayang lah Bapak Ibu ya. Apa yang kelihatan tuh spray-spray gitu ya, mungkin selimut ya dari hotel itu berjajar gitu di situ itu banyak sekali, mesinnya juga banyak. Dan yang lebih mengganggu sebetulnya warga ini adalah limbahnya gitu ya. Saya kebayang ya itu nyucinya 24 jam gitu. Sampai malam-malam itu mobilnya juga sibuk hilir mudik gitu ya. Mungkin udah kering diantar lagi, datang lagi yang kotor gitu ya. Nah, cuman kita sudah ibaratnya mengajukan keberatan gitu ya, mengajukan keberatan karena ini sebetulnya kan pemukiman, tapi kemudian digunakan untuk industri gitu. Nah, solusinya ya hanya dari kelurahan itu disuruh nulis surat pernyataan keberatan gitu ya, tapi sampai sekarang pun belum ada tindakannya. Gitu. Nanti juga sudah lama diprotes. Jadi yang paling mengganggu itu limbahnya itu tadi karena baunya itu sangat menyengat kan gitu ya. Dia pakai bahan-bahan kimia tentu saja ya, sabunnya dan lain-lainnya itu. Kemudian yang keempat ya, etika dalam bisnis itu juga harus mematuhi hukum dan peraturan ya. Kayak tadi ya, misalnya mau bikin usaha ada izin operasionalnya atau tidak, dia sudah punya izin atau tidak kan gitu. Kalau nggak ada izin tuh pasti itu nanti akan berdampak kepada lingkungan di sekitar. Kayak tadi ya, bikin laundry
nggak punya izin ya, pasti orang-orang sebelahnya udah keberatan gitu ya. Pasti itu akan berdampak ya kepada lingkungannya. Kemudian dia juga harus mempertimbangkan dampak untuk jangka panjangnya gitu ya. Mempertimbangkan dampak jangka panjangnya ketika dia melakukan bisnis ini itu seperti apa. Kemudian juga harus ada ini, peduli pada stakeholders. Peduli pada stakeholders ya. Siapa saja sih stakeholder itu? Ya karyawan ya, pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan ya, ya karyawan, kemudian masyarakat, ya pemerintah ya. Semua yang terlibat pada perusahaan itu. Kemudian yang terakhir adalah yang 7 ya, adil pada karyawan ya. Perusahaan itu harusnya gitu ya, ketika dia mendapatkan profit yang tinggi itu juga ada apa ya bisa dikatakan manfaat yang dirasakan juga pada karyawannya, karena karyawan itu kan orang-orang yang paling berkontribusi katakanlah gitu ya, berkontribusi dalam meraih ya, sampai tadi ya profit dan gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang memang bekerja keras gitu ya untuk bisa mendapatkan profit itu gitu ya. Maka sudah seharusnya ya ada distribusi ya, distribusi laba katakanlah gitu ya pada karyawan juga. Jadi jangan kemudian profit terus gitu ya. Sementara kesejahteraan karyawannya ini nggak diperhatikan. Nah, itu yang poin yang ketujuh. Pasti kalau ini diabaikan, perusahaan itu lambat laun akan didemo juga oleh karyawannya karena dilihat gitu ya, profitnya banyak, pemiliknya hidup enak gitu ya, sementara pekerjaannya ini sangat minim sih. Jadi begitu. Terus yang kedelapan yang konsistensi etika dalam seluruh rantai pasokan. Ya, maksudnya adalah dia menerapkan etika itu mulai ke supplier, ke konsumen, ke siapa saja ya di seluruh rantai apa namanya operasional perusahaannya tadi itu ini baru dikatakan dia menerapkan etika bisnis gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa usaha-usaha yang dia itu sifatnya sustain gitu ya, dia bisa berlanjut, bisa lama. Itu sebetulnya kalau kita mau pelajari adalah perusahaan-perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Gitu ya. Tapi sebaliknya perusahaan yang mengabaikan nilai etika, ya dia cepat hancur. Kayak tadi misalnya, saya kasih contoh, ada ketidakjujuran dalam standar keselamatan ya, Toyota gitu ya. Pasti orang itu setelah terbuka ya kasus itu udah nggak mau lagi ya, takut gitu ya, takut untuk pakai produknya Toyota bisa jadi begitu kan. Nah, akibat ya dia melakukan hal-hal yang melanggar etika tadi udah nggak jujur itu akan membuat perusahaannya hancur ya, nggak sustain jadinya gitu. Nah, perusahaan yang tumbuh menjadi besar itu pada umumnya dimulai dari orang-orang biasa yang awalnya memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Jadi sejak awal dia itu betul-betul strict ya dengan nilai-nilai moral dan etika. Nah, ini biasanya usaha-usaha yang nanti akan jangka panjang umurnya, gitu ya. Tapi kalau kayak tadi apa tadi yang beritanya saus tomat ternyata dari bahan berbahaya, ya sudah begitu digerebek ya, udah tutup ya hancur ya, sudah nggak ada lagi, udah berhenti, udah bangkrut. Ya. Kemudian daging tadi ya oplosan ya sudah orang nggak mau lagi beli di situ, gitu ya. Ini sebetulnya kan orang kalau tidak mengindahkan etika itu menghancurkan bisnisnya sendiri. Ya. Nah makanya ini juga penting Bapak Ibu ketika kita itu nanti memulai bisnis ya kita juga harus punya prinsip yang kuat gitu ya. Itu tadi memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Gitu ya. Termasuk misalnya ketika kita merekrut seseorang untuk menjadi bagian dari tim ya di usaha kita itu juga dengan indikator-indikator etika yang sudah kita anut atau
etika yang kita terapkan untuk diri kita sejak awal, gitu ya. Nah, saya ingin kasih contoh, gitu ya. Jadi kenapa orang itu harus memegang teguh etika, gitu ya. Karena apa? Apa yang dikerjakan itu what you do, what you get, dan gitu ya. Apa yang kita kerjakan, itulah yang nanti akan kita dapatkan. Apa yang ditabur itu yang akan dituai, ya, gitu istilahnya ya. Contoh ya, ketika misalnya Bapak Ibu ini punya usaha, punya karyawan, atau jangan punya usaha saja, di kantor punya jabatan ya, jadi pejabat misalnya ya, mengatakan ke bawahannya, datang tepat waktu ya, begitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu itu walk to the talk ya, melakukan apa yang dikatakan tepat ya, datangnya juga tepat, maka karyawan yang lain atau staf yang lain, bawahan itu ya, kawan-kawan kita itu mereka juga akan datang tepat waktu. Kenapa? Karena bosnya gitu ya, tepat waktu gitu ya. Nah, ini istilahnya walk to the talk ya. Orang itu ngomong sesuai dengan, bukan ngomong, orang itu melakukan sesuatu yang diomongkan ya. Jadi konsisten dengan apa yang disampaikan. Nah, kemudian ketika berucap, bersikaplah positif ya. Nah, sebagai orang yang mengatakan itu, kita juga menunjukkan sikap yang positif ya. Maka orang lain pun juga akan berperilaku positif. Utamakan pelanggan ya. Kemudian Bapak Ibu ini mendahulukan konsumen. Misalnya walaupun owner ikut gitu ya, ketika lihat ada pelanggan datang gitu ya, ikut melayani gitu ya. Bagaimana sikapnya itu kan dilihat semuanya itu ya. Nah, yang mereka kerjakan pasti mereka juga akan mengutamakan konsumen. Jadi sedikit cerita ya, dulu saya punya dekan itu yang minta kita itu datang jam 7.30 ya. Ini bukan di kantor ya Pak, di perguruan tinggi ya. Di perguruan tinggi, tapi diberlakukan jam 7.30 harus masuk dan apel gitu ya. Jadi saya sempat dulu batin, ini kok kayak anu aja ya, di pabrik gitu ya. Atau teman saya bilang, enggak Mbak, ini kayak kita ini security gitu ya. Ada yang lagi bilang, enggak Mbak, kita ini kayak apa, Satpol PP gitu ya. Artinya apa? Datang jam 7.30 baris apa namanya? Apel pagi, Pak. Ya, apel pagi. Tapi struktural ya, struktural apel pagi. 7.30 itu tidak boleh ada yang telat. Kalau telat tuh pasti dimarahin gitu ya. Nah, cuma kan ya kalau mungkin di kantor ya, kerjanya pagi sampai sore, kan kita ini pengajar ya, kita kan dosen ya, bukan karyawan. Pasti ada pemberontakan lah gitu ya. Maksudnya nggak setuju gitu ya. Tapi karena Pak Dekannya ini datangnya jam 6 gitu ya. Beliau itu datang ke kampus itu jam 6. Jadi apa yang beliau lakukan datang jam 6 itu? Beliau datang pagi itu keliling, keliling dari kelas ke kelas. Bahkan kemudian di toilet itu diperiksa gitu ya. Kelasnya diperiksa, ada AC yang bocor atau enggak, ada yang enggak dingin atau enggak. Itu yang beliau lakukan. Checking fisik persiapan mau kuliah. Jadi begitu kita apa namanya apel gitu ya, beliau langsung sampaikan, saya tadi memperhatikan di kelas ini masih kotor, di kelas ini, di kelas ini. Gitu. Jadinya kita sungkan terus ya, waktu kalau kita mau telat gitu ya. Ya oke lah, 7.30 ya, 7.30, wong beliau itu datangnya jam 6. Kecuali kalau kemudian beliau mengatakan, datang jam 7.30, beliau sendiri telat. Ini maka skenario-nya yang kedua, datanglah tepat waktu. Tapi yang ngomong ini sering telat, gitu ya. Pasti, gitu ya, di antara tim itu ya ada yang datang tepat waktu, tapi juga yang lainnya pasti enggak, gitu ya, pasti tidak. Nah, ini pentingnya walk to the talk ya, melakukan sesuai dengan yang dikatakan. Bapak Ibu kuliahnya jam 6:30 gitu ya, 6:30 ya, molor-molor sedikit gitu ya. Tapi kalau kemudian mulainya jam 7, pasti gitu ya,
ada yang baru join itu ya jam 7 ya. Mungkin ada yang setengah 7 gitu kan. Nah, tapi kalau dimulainya awal gitu ya pasti semuanya juga ikut apa namanya berusaha tertib. Kalau di S1 Bapak Ibu ya, kalau saya kuliah online itu saya kasih waktu ya. Misalnya kita masuk jam 9 ya, nanti jam 9.15 Zoom-nya saya kunci. Jadi yang telat nggak bisa masuk. Nah itu jam 9 persis ya tepat, terus semua sudah lengkap gitu ya. Nah, mungkin ya saya juga nggak terlalu kaku ya. Artinya kalau mereka memang ada kendala sinyal tuh saya persilakan, silakan WA saja. Bu, saya dari tadi pingin masuk nggak bisa-bisa. Misalnya sinyal saya ini karena saya sedang di desa, misalnya sedang pulang ya oke lah, saya buka ya, saya izinkan mereka masuk. Tapi betul saya kunci Zoom-nya itu. Seperti itu ya. Itu kalau di mahasiswa S1. Tapi kalau di mahasiswa S2 nanti saya diprotes, Pak. Saya kunci ya Bapak Ibu ya. Setengah 7 lebih 15 ya. Ada yang mungkin masih di jalan, baru pulang dari kerja ya. Oke lah ya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti begitu. Karena kalau yang S1 tuh saya banyakan kan ngajarnya accounting ya. Kalau menjelaskan, mencatatnya dan lain-lain itu terlambat, itu kan pasti mereka juga akan kesulitan. Tapi kalau kewirausahaan kan ya oke lah masih bisa dibaca sendiri walaupun terlambat gitu. Oke ya. Jadi poinnya adalah untuk etika itu secara umum sebetulnya ya ini adalah nilai-nilai yang insya Allah kita semua juga sepakat ya. Jangan melakukan sesuatu pada orang lain kalau kita sendiri tidak senang menerimanya. Itu kan sebetulnya begitu. Misalnya Bapak Ibu di bidang pelayanan gitu ya. Pasti kalau kita gitu ya sedang ingin mendapatkan pelayanan itu entah ngurus KTP kah, mungkin paspor kah gitu ya. Itu pasti kita pengen yang transparan, kemudian cepat ya semuanya singkat gitu ya, jelas gitu. Pengennya begitu kan. Tapi ketika kemudian kita memperlakukan orang lain tidak begitu, itu pasti kita juga nggak suka dibegitukan. Ya maksudnya itu kan seperti itu. Artinya kalau kita tuh nggak suka pelayanan yang lelet gitu ya, lama, bertele-tele ya, maka jangan melakukan hal yang seperti itu. Kalau bisa itu yang baik gitu ya. Jadi saya sendiri Bapak Ibu ya merasakan eh, pernah dapat dosen yang apa namanya? Kalau istilah anak sekarang tuh PHP ya. Anak-anak itu punya istilah sendiri. PHP Bu, loh, maksudnya gimana gitu saya. Kamu nggak kuliah ini tadi? Enggak Bu, loh nggak dikasih tahu. Maksudnya PHP Bu, loh, maksudnya PHP itu gimana? Iya, katanya masuknya jam 8. Ditunggu nggak datang-datang, Bu. Di telepon nggak bisa. Di WA nggak bales. Nah, itu maksudnya dosen PHP, ternyata ya. Jadi, saya sendiri juga merasakan kalau kalau nunggu dosen nggak jelas itu pasti nggak enak gitu kan. Pasti nggak enak, pasti nggak seneng gitu. Nah, saya merasakan itu ketika kuliah mulai S1, S2, dan S3 gitu itu apa yang menurut saya itu enak gitu ya dari dosen saya misalnya ya itu saya dalam hati saya aku nanti juga pengennya kayak gitu. Dan sebaliknya kalau ada hal-hal yang kita nggak suka gitu ya saya juga dalam hati jangan sampai nanti saya seperti itu termasuk tadi dosen PHP. Jadi saya selalu ya alhamdulillah sampai saat ini saya selalu sampaikan ke mahasiswa kalau misalnya hari itu saya tidak masuk itu saya selalu menginformasikan ke dia. Kalau bisa informasinya tidak mendadak. Karena apa? Kasihan kan sudah di jalan misalnya nyampe kampus begitu baca WA kosong. Nah, itu kan menyakitkan. Nah, itu sebisa mungkin saya menginformasikan supaya mereka ada space mempersiapkan waktu. Termasuk bimbingan juga sama ya. Kita semua kan tidak suka ya nunggu lama gitu ya. Janjian jam 7 terus nggak muncul-muncul, muncul lagi. Maaf ya, saya masih rapat. Maaf ya, saya mau isi ini ya. Memang kita mahasiswa ya harus menerima kan gitu ya. Tapi ya alangkah baiknya kan kalau kita juga
melihat kasihan ya disuruh nunggu nggak jelas gitu, ya mending bilang ini kira-kira saya masih 2 jam lagi gitu ya. Kalau kamu mau pulang silakan, kalau menunggu ya silakan. Nah, itu kan lebih enak informasi seperti itu ya daripada kemudian karena oh terserah saya kan saya dosennya ya. Saya mau telat, saya mau ini ya. Enggak seperti itu. Ini juga persoalan etika ya, bagaimana melayani sesama. Gitu. Yang prinsipnya adalah bagaimana kita memudahkan orang lain. Gitu. Kemudian melayani sesama juga berarti kita itu mau melihat dari kacamata orang lain. Jadi kita berada di posisi orang tersebut, gitu ya. Misalnya ada cerita mahasiswa yang dari luar kota, mungkin jauh tempatnya, begitu masuk ke kampus, di kampus tulisannya tidak ada pelayanan, kasihan ya. Saya jadinya melas gitu ya. Ya mungkin dari sisi pihak administrasi mengatakan ya salah dewe kok nggak baca pengumuman ya ini ada pelayanan atau tidak. Tapi paling tidak adalah yang namanya kebijaksanaan mungkin gitu ya. Ini orang sudah jauh-jauh ya gimana masih bisa diupayakan atau tidak atau kira-kira dia masih bisa menunggu atau tidak gitu ya. Itu dikomunikasikan dengan baik itu insya Allah hubungannya jadi lebih enak gitu. Kemudian seringkali Anda tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba ya. Ini hal-hal yang ya tadi ya sebetulnya karena kita ini interaksinya dengan manusia yang lain gitu ya. Sebisa mungkin tadi hubungannya tetap baik gitu ya. Kemudian ya tadi lah prinsipnya memudahkan. Ya, itu secara umum ya Bapak Ibu berkaitan dengan etika. Insya Allah saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat-sangat memahami berkaitan dengan etika ini. Apalagi kita di negara yang penduduknya menganut agama gitu kan. Pasti ada nilai-nilai yang kita punya gitu ya, yang kita yakini dan itu adalah nilai-nilai yang baik gitu ya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana dengan lingkungan gitu ya, uh, supaya hidupnya itu juga bisa uh, baik tentu saja ya. Nah, berikutnya saya berharap Bapak Ibu ya supaya tidak kemudian dengerin saya ngoceh saja gitu ya. Nah, ini tadi sempat saya singgung tentang Enron ya. Jadi kasus perusahaan energi terkemuka di Amerika, dia mengalami kebangkrutan yang dramatis ya. Karena dia melakukan praktik yang tidak terpuji, make up ya. Jadi laporan keuangannya itu di make up, ya, dipercantik gitu ya, menyembunyikan utangnya, kemudian memperbesar profitnya, padahal kondisinya tidak demikian gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja masalah etika dalam kasus Enron ya. Nah, boleh ditulis di chatbox tadi. Tapi tulisnya di private ya, tidak di everyone ya. Kemudian yang kedua, apa dampak dari kasus ini? Ya, dampaknya apa? Jadi kalau ya informasi awalnya itu saja ya. Jadi Enron tuh mungkin Bapak Ibu tahu lah kasus ini itu sebetulnya agak lama sih kasusnya tahun 2001 ya sekitar 2001. Yang menjadi heboh karena kalau di bidang accounting itu karena dia sebetulnya sudah diaudit dan auditornya itu adalah Big Four ya. Big Four itu kantor akuntan publik peringkat 4 ya paling besar di dunia. Gitu. Pasti orang bertanya, kok bisa? Nah, gitu ya. Kok bisa sudah diaudit oleh auditor kelas atas gitu lah, ya, Big Four ya. Tapi ternyata dia main curang. Gitu. Nah, jadi apa saja masalah etika dalam kasus Enron? Apa dampak dari kasus ini? Ya, sekali lagi saya kasih waktu 5 menit ya untuk menuliskan di chat box Bapak Ibu ya supaya tidak mengantuk ya supaya tidak mengantuk.
Ya, semua komen Bapak Ibu akan saya record ya sebagai poin untuk partisipasi selama kuliah ya. Karena terus terang komponen nilainya memang sedikit gitu ya. Nah, jadi saya juga perlu menggali keaktifan Bapak Ibu dari pertanyaan yang saya sampaikan. Karena ini 50, kalau didaftarkan 50 orang ya. Nah, kalau kelas offline saya mungkin bisa menatap wajah Bapak Ibu satu persatu, kelihatan bagaimana. Kalau online sih kan nggak kelihatan, apalagi kameranya off semua gitu ya. Tapi nggak ding ya. Di sini ada Pak Bambang ya, masih kameranya terbuka. Kemudian, oh banyak kok ya. Kalau ngajar anak S1 itu gelap semua Pak ya. Saya jadi ngomong sendiri gitu ya. Ngomong sendiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih on ya kameranya. Ya, saya tunggu komentarnya ya 5 menit dari sekarang.
Itu ada 23 kira-kira yang merespon. Ya, terima kasih yang sudah merespon. Ya, masih nambah lagi ya. Ya, jadi saya lanjutkan, sudah 5 menit rasanya ya. Saya lanjutkan, ini adalah beberapa kasus pelanggaran etika, Bapak Ibu, yang terjadi di dunia, gitu ya. Kalau yang kecil-kecil tadi di Indonesia rata-rata makanan ya, makanan-makanan atau kalau di otomotif itu kadang spare part itu diganti yang nggak asli kayak gitu-gitulah ya. Ya intinya perbuatan-perbuatan yang curang gitu ya. Ini ada Enron, kemudian ada Volkswagen, ya, skandal emisi, kemudian ada ya di Facebook dan lain-lain ya Theranos. Ya. Bisa dicari sangat banyak ya kasus-kasus seperti ini. Nah, terakhir yang berkaitan, bukan terakhir mau buyar ya ini ya, karena ini masih yang etika ya, yang ESG belum, yang business plan juga belum. Jadi untuk ini tipsnya ya dibaca sendiri saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin menyampaikan tentang isu terkini yaitu tentang ESG ya, yaitu Environment, Social and Government. Jadi semua perusahaan ya saat ini juga harus aware dengan isu ESG. Ya, kenapa? Hal ini berawal dari keprihatinan dunia akan dampak dari industrialisasi dan masifnya pembangunan, masifnya industri yang kemudian banyak terjadi kerusakan di bumi, gitu ya, terutama. Ya bayangkan aja bumi itu ditusuk dari segala macam sisi, diambil sumber daya alamnya, ya, mulai minyak, ya batu bara, mineral, semualah ya, semua dieksploitasi, hutannya digunduli, jadi banyak terjadi kerusakan yang luar biasa. Nah, untuk itu ada gerakan yang namanya ESG, gitu ya. Bukan gerakan sih sebetulnya, ada sebuah ini belum belum oh di Indonesia sudah mulai mandatori ya. Ada kewajiban untuk melakukan pelaporan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi perusahaan itu tidak sekedar melaporkan laporan keuangannya, tapi dia juga harus melaporkan aktivitas perusahaannya yang berkaitan dengan dampak sosial dan lingkungan, gitu ya. Dampak sosial dan lingkungan itu ada namanya sustainability report. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya lihat annual report ya perusahaan itu ada sekarang tambahannya namanya sustainability report, ya, laporan keberlanjutan. Jadi ada tuntutan ya saat ini perusahaan-perusahaan itu yang dulu mungkin hanya fokus profit gitu saja ya, tapi sekarang dia harus ada tuntutan untuk mencadangkan dananya berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, itu nanti dihitung juga ya. Misalnya kalau yang jelas-jelas kelihatan tuh perusahaan mining ya, perusahaan tambang. Jadi dia harus mengalokasikan dana untuk restorasi hutan misalnya ya, untuk perbaikan atas dampak lingkungannya seperti apa yang dia lakukan. Untuk bantuan sosial masyarakat di sekeliling perusahaan itu ada atau tidak programnya gitu ya. Kalau dulu itu yang kita kenal mungkin istilahnya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Tapi kemudian berkembang tidak hanya corporate social responsibility, jadi itu kan hanya mengambil berapa persen dari profit, kemudian kesannya sekedar dibagi-bagi gitu ya, untuk charity, ya, untuk sosial. Nah, ESG ini lebih dari itu. Jadi meminta, gitu ya, menuntut perusahaan-perusahaan itu apakah memang dia sudah secara sengaja mencadangkan dana untuk aktivitas sosial ya, dan juga lingkungan gitu ya, di ESG itu. Nah, jadi bisnis berkelanjutan itu adalah berusaha untuk membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan. Ya. Sehingga nanti yang muncul apa? Reputasi atau firm value, ya nilai perusahaan itu, dan juga sustainability. Ya. Jadi perusahaan itu dituntut untuk memberikan kontribusi sosial dan lingkungan.
Jadi perkembangan yang terakhir itu yang saya dapatkan tentang sosialisasi kewajiban untuk ESG itu bahkan nanti sampai ke UMKM itu mereka juga harus peduli dengan persoalan sosial dan lingkungan. Nah, sekarang coba kita lihat ya, berkaitan dengan lingkungan. Jadi orang hanya mikirkan produksi plastik ya. Plastik itu menjadi salah satu penemuan yang luar biasa ya. Mengalahkan kemudian bisa jadi wadah berbagai macam ya, macam-macam tempat sampai kemudian yang padat, yang cairan dari plastik. Bahkan ini salah satu saja ya, sampah plastik dari sedotan ya. Sedotan itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau kemudian yang dipakai di Indonesia itu ada 93,2 juta unit. Ya. Ini yang dipakai. Dan itu kalau kemudian disambung-sambung ya, sedotan itu panjangnya adalah 117.449 kilometer, sama dengan 3 kali keliling bumi. Dan itu kalau dibariskan, tadi kalau dipanjangkan gitu ya, ini cuma sepekan loh ya, cuma seminggu. Seminggu itu segitu penggunaan sedotan gitu ya. Nah, ini banyak sekali sampah plastiknya. Saya sendiri di rumah sudah menerapkan meminimalkan plastik gitu ya. Jadi kalau beli-beli saya nggak mau dikasih sedotan gitu ya. Bahkan pernah saya dulu ke pasar itu sudah sanggup bawa tas sendiri, semuanya saya kasih tempat-tempat gitu ya. Ditaruh di sini, beli tahunya taruh sini, beli ininya taruh di sini gitu ya. Karena berkaitan dengan ini ya, apa namanya, lingkungan kita yang semakin mengkhawatirkan. Bahkan sampah plastik itu kalau ditumpuk itu sudah setinggi tubuh Monas sebetulnya ya. Timbunannya sudah sangat banyak sekali. Dan plastik ini kan tidak bisa dihancurkan dalam waktu yang singkat. Itu hanya bisa hancur dalam waktu 100 tahun yang kecil ya. Yang lainnya lebih lagi. Bahkan yang mengerikan itu ketika plastiknya hancur, dia masuk ke tanah atau ke air itu jadi mikroplastik, dimakan ikan, nanti ikannya yang kita makan itu juga berbahaya, mengandung karsinogenik. Nah, sehingga kalau di Surabaya itu sudah mulai kan, wali kota Surabaya itu melarang penggunaan kantong plastik ya untuk belanja di minimarket atau di supermarket, ya udah nggak boleh gitu ya. Tapi kalau di pasar masih gitu ya. Kalau di pasar diprotes tuh sama pedagang pasar. Karena apa? Karena mereka merasa kesulitan ya. Misalnya jual udang gitu ya. Di tempatnya apa kalau nggak pakai plastik ya? Jual ini, jual itu gitu ya. Itu masih belum bisa sepenuhnya kalau di pasar. Tapi kalau di supermarket, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan kan, kalau pergi-pergi selalu sudah bawa tas belanja ya. Tas belanja yang ramah lingkungan itu. Ya. Bayar Nah lagi, itu, Bu. ya, gimana Pak? Suruh bayar lagi kalau apa itu tas belanja khusus itu biasanya. Oh iya, ya kalau nggak bawa ya. Kalau nggak bawa Mungkin. disuruh beli. Iya. Nanti lupa terus beli terus ya Pak ya. Tasnya banyak di rumah. Tas kayaknya jadi banyak. Iya. Gitu. Berarti memang harus siap Pak. Di tas ada, di motor ada, di mobil ada gitu ya. Jadi kalau mau belanja nggak harus beli lagi ya. Nanti jadinya ya sama aja gitu ya. Eh, Kalau dulu plastik yang banyak, sekarang tas belanja yang banyak. Ya, kalau di rumah saya juga akhirnya dapetnya punyanya banyak, saya simpan gitu ya. Dan sebetulnya sebelum isu ini saya dari dulu kalau dapat plastik itu, dapat kresek katanya, itu mesti saya lipat lagi ya. Kemudian saya kasih label, ini plastik ukuran S, yang ini M, ini L, ini XL gitu ya. Kalau dulu kata ibu mertua saya, ya Allah, ada iki gitu ya. Mungkin dianggap kurang kerjaan gitu ya. Tapi ternyata ketika ada orang butuh itu saya senang. Nah, ini loh saya punya kreseknya masih bagus ya. Daripada kemudian beli yang baru. Di rumah pun saya
mengurangi sampah organik itu, saya bikin kompos di rumah. Jadi tempat bak sampah di depan rumah saya itu praktis hanya sampah-sampah yang besar ya. Jadi kalau sampah sayuran dan lain itu saya olah sendiri jadi pupuk gitu ya. Jadi pupuk nanti buat tanaman di depan. Dan banyak juga yang saya minta pupuknya gitu ya. Nah ini itu kalau saya sudah mulai mencoba untuk menerapkan itu juga. Jadi sudah beberapa tahunan ini ya saya mengolah sampah sendiri. Itu ya. Ini berkaitan juga dengan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, bisa kita bayangkan kalau kemudian dunia industri itu juga mulai memikirkan bahwa sampah-sampah plastik itu karena sangat lama ya dia nggak bisa didaur ulang. Mestinya dia sudah mulai berpikir ya inovasi apa yang bisa dilakukan tanpa plastik ya, tapi juga tetap bisa mendukung usahanya kan begitu ya. Bahkan kalau di kantor-kantor tuh saya perhatikan juga tidak menyediakan botol air mineral, tapi menginformasikan, misalnya ada seminar gitu ya, diharapkan membawa tumbler gitu ya. Nah, nanti boleh diisi ulang di tempat seminar. Itu juga upaya-upaya yang ramah lingkungan. Bahkan ada satu penggiat lingkungan itu yang saya belajar bikin kompos dengan beliau. Beliau itu bahkan ke resto atau ke fast food itu bawa kotak sendiri. Jadi nggak mau dikasih wadah-wadah dari mereka itu nggak mau. Ya, mesti bawa sendiri, bawa tumbler, bawa rantang, nggak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa lihat IG-nya ya. Ada namanya Deka Wardani. Nah itu rumahnya minim sampah ya karena nggak pernah buang sampah dia. Sampahnya semua didaur ulang sendiri. Luar biasa itu ibu-ibu ya. Nah ini berarti apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan lingkungannya, limbah adalah reduce, reuse, sama recycle. Jadi bagaimana kita mengurangi sampah tadi, ya misalnya kalau Bapak Ibu belanja, kalau bisa nggak usah kresek, nah gitu ya, kita udah mulai tegas, nggak usah kresek karena kita udah bawa tas sendiri. Gitu. Kemudian reuse yang sudah ada kita bawa. Malah kadang-kadang orang sayur pasar tuh udah hafal dengan saya, Bu, kalau Ibu punya plastik-plastik kasihkan saya saja ya. Nah, itu saya juga senang ya. Oh, mau tak Mbak? Ya sudah saya kasih. Gitu. Itu reuse ya, dipakai lagi masih bisa. Kemudian recycle, ya didaur ulang. Jadi orang di pasar itu juga sebetulnya senang kalau kita nggak mau dikasih plastik gitu ya. Jadi nggak usah kresek, oh matur nuwun. Nah itu kan pengeluaran untuk mereka sebetulnya. Mereka kan mau cari bungkus itu harus beli, gitu ya. Seperti itu. Ya, ini masih berlanjut ya yang apa respon tadi. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Nah, kemudian yang sosial itu tadi berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi kalau lingkungan itu biasanya perusahaan bukan perusahaan, pemerintah sekarang sudah mulai ya. Itu akan memberikan reward untuk perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya memikirkan ya berkaitan dengan lingkungan ini. Bahkan ada namanya laporan GRI gitu ya, Global Report Index itu adalah standar untuk pelaporan sustainability report. Dia itu bahkan merinci satu persatu inovasi apa yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan gitu ya. Berapa misalnya dana R&D-nya ya itu semuanya diungkapkan. Itu nanti poinnya besar gitu ya. Akan mendapatkan ya poin yang cukup besar. Bahkan di negara-negara tertentu itu sekarang kalau dia laporan sustainability report-nya itu indeksnya itu rendah, sanksinya apa? Misalnya dia melakukan pinjaman ke perbankan, dia akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Sampai begitu sanksi sosialnya. Tapi kalau misalnya dia itu kelihatan adalah perusahaan yang peduli dengan lingkungan, dengan sosial, berarti kan indeks laporannya tinggi, dia kan justru mendapatkan benefit. Kalau misalnya dia berhubungan dengan bank, dia akan mendapatkan bunga yang rendah. Ya, sampai kayak begitu rewardnya ya, yang sudah dilakukan perusahaan ini peduli lingkungan atau tidak. Nah, kalau dengan sosial berarti ini berkaitan dengan hak-hak pekerja, gitu ya.
Jadi lebih lebih banyak ke pekerja. Sekalipun untuk sosial itu untuk ke pelanggan juga, untuk komunitas juga. Jadi apa yang upaya-upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja berkaitan dengan upah, mungkin jaminan kesehatan, jaminan sosial, mungkin ya, atau pelatihan untuk bisa mengimprove kemampuan mereka. Nah, ini terkait dengan sosial. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang government, ya, corporate governance, tentang tata kelola. Jadi, bagaimana tata kelola perusahaan? Artinya manajemen perusahaan itu secara internal, apakah sudah dilengkapi dengan struktur atau bagian-bagian yang memang memastikan nanti operasionalnya itu berjalan dengan fair gitu ya. Tidak kemudian hanya mementingkan owner, tapi kemudian mengabaikan stakeholder-nya gitu ya. Itu ada beberapa komponen. Misalnya kalau di PT ya, itu ada aturan yang menyatakan harus ada komisaris independen, harus ada komite audit gitu ya. Board-nya itu berapa minimal. Nah, itu adalah bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam tata kelola. Ya, itu berkaitan dengan ESG. Nanti selainnya Bapak Ibu bisa membaca seperti saya sampaikan tadi ada namanya GRI ya, GRI standar. Atau kalau mau baca langsung laporannya seperti apa, misalnya Bapak Ibu pergi ke website perusahaan ya, cari misalnya Bank Mandiri misalnya gitu ya. Terus Bapak Ibu cari situ laporan keberlanjutan, nah, atau sustainability report, cari di situ ya, itu ketemu gitu ya. Kayak apa sih? Saya masih ada satu riset ya dengan dosen saya dulu, itu juga berkaitan dengan pengungkapan laporan ESG gitu ya, laporan ESG. Jadi saya mengukur gitu ya, perusahaan-perusahaan itu seberapa banyak dia mengungkapkan ya, pertanggungjawaban terhadap sosial dan lingkungan. Itu se-Indonesia. Jadi kolek datanya ya juga manual. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang berminat ya, misalnya tesis yang berkaitan dengan itu ya, monggo bisa berdiskusi dengan saya. Nanti kalau sudah publish juga saya share artikelnya untuk Bapak Ibu ya. Baik, yang terakhir yaitu berkaitan dengan tugas ya untuk bisnis plan. Oh, sudah jam 8 ya. Sudah gelisah nih Bapak Ibu ya. Mau malam mingguan. Bisnis plan ya, ini ada namanya bisnis plan model canvas ya. Jadi selain Bapak Ibu bikin proposal, nanti semuanya bikin satu lembar seperti ini juga. Ya, saya ulangi ya, bikin yang model proposal plus ya ditambah dengan template seperti ini. Ya. Jadi berarti apa namanya proposalnya tadi itu harus berisi tentang karakteristik produk gitu ya. Kalau ini saya mulai yang pertama ya, value proposition ya. Jadi nilai yang ingin Bapak Ibu katakanlah apa ya bisa dibilang itu sampaikan ke masyarakat terkait dengan produk itu apa gitu ya. Yang nomor satu ini ya di sini value proposition di sini nomor satu apa misalnya saya kasih contoh ya sekarang orang itu banyak yang obesitas atau banyak orang yang punya persoalan dengan kesehatan. Mereka ingin makanan sehat tapi males masak misalnya gitu ya. Oh saya mau bikin catering sehat ya atau catering untuk orang yang ingin diet sehat. Nah, berarti value-nya apa yang ingin ditanamkan di sini? Value-nya adalah mempromosikan atau mengkampanyekan pola hidup sehat gitu ya melalui makanan yang sehat. Nah, kayak gitu ya, misalnya gitu ya. Itu yang value proposition. Nah, kemudian customer relationship gitu ya. Itu adalah hubungan seperti apa yang ingin diciptakan dengan pelanggan. Artinya gini, ketika orang itu lihat sesuatu itu yang diingat adalah kita, gitu ya. Ini adalah customer relationship, ya.
Jadi yang diingat adalah misalnya hidup sehat, oh catering Vidya misalnya gitu ya. Diet sehat, catering Vidya. Nah, itu yang ingin dibangun, customer relationship gitu ya. Kemudian channel, ya. Channel itu saluran distribusi untuk makanan kita tadi seperti apa. Misalnya saya akan menempuh, saya masuk di klub-klub kebugaran mungkin ke tempat-tempat nge-gym orang gitu ya, nge-gym ya. Saya tawarkan makanan-makanan sehat atau ke ini apa namanya orang-orang yang sedang periksa di laboratorium gitu ya. Biasanya mereka itu periksa kadar gula kah, kolesterol kah gitu ya. Nah, saya masuk di situ misalnya. Nah, ini adalah channel distribusi yang kita pilih ya. Kemudian customer segment siapa? Ya tentu saja diet sehat ini orang yang ingin pola hidupnya sehat atau orang yang sakit ya, orang yang sakit ada sakit tertentu gitu ya. Saya pernah soalnya dulu ini punya pengalaman ada teman saya sakit kanker ya, sehingga dia nggak boleh banyak sekali makanan pantangannya. Tapi kemudian ini dilihat sebagai sebuah peluang. Dia dokter ya, dia buka kue-kue untuk orang sakit. Ya, jadi tinggal request saja. Sakit apa dia? Kita pengen kue apa? Saya pengen ngasih dia cake gitu ya. Sakit apa? Saya jelaskan, sakit kanker getah bening. Oh, dia sudah tahu itu kanker getah bening itu yang nggak boleh apa saja pantangannya. Dibikinkanlah cake. Ya Allah ya, cake-nya kecil Pak ya, Bapak Ibu. Cake-nya kecil ya, harganya hampir 200.000 ya. Padahal kecil banget gitu ya. Nah, itu dia melihat peluang gitu ya. Customer segmennya siapa? Dia tahu betul. Jadi dia nggak ngambil cake dengan pasar yang gede, tapi justru dia mengambil ceruk pasar. Ini loh, ada pasar. Meskipun sedikit, tapi nggak ada yang garap. Itu sebetulnya potensinya besar, gitu ya. Itu yang customer segment, ya.